Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada uh, pertemuan video kali ini, di sini saya akan melakukan hands-on terkait tugas cloud computing untuk pertemuan 2 ya. Kita masuk dulu ke tugasnya. Oke. Pada tugas kali ini ya, kita akan mengerjakan 2 lab tuh. Yang pertama ada lab script virtual machine yang ada pada Google Cloud. Kemudian Apps Engine, Quick Start, Python. Kemudian dalam video ini ketentuannya pertama itu menjelaskan manfaat dan tujuan dari lab tersebut. Kemudian setiap langkah yang dilakukan tampilkan dengan jelas pengerjaan lab step by stepnya. Nah, kemudian di akhir video tunjukkan skor akhir yang didapatkan. Kemudian mengingat kembali video hands-on adalah video yang tidak perlu diedit, dipotong, atau bermusik. Kemudian video harus dengan jelas menampilkan langkah yang dilakukan termasuk tampilan lab, tidak buram. Kemudian video harus bersuara, mahasiswa menjelaskan dengan kualitas suara yang bersih dan jernih, serta menampilkan wajah mahasiswa bersangkutan. Oke. Untuk ini kita sudah memenuhi kriteria. Dan setelah itu kita di sini langsung saja membuka Google Cloud-nya. Google Skillbox. Klik. Oke, kita login. Berikan. Oke. Biar pertama kita di sini membuat script virtual machine dulu ya. Kita kerjakan. Sini continue. Kemudian kita pilih yang Now we'll create a cloud function by completing another hands-on lab. yang lab virtual machine. Oke. Kemudian kita start ya lab kita mulai. Oke, kita lihat di sini di OBS-nya. Apakah masuk? Oke, masuk. Tadi nggak masuk. Oke. Overview di sini kita dijelaskan kalau semua mesin komputer mengizinkan kita untuk membuat virtual machine yang berjalan di beberapa versi sistem. Ya, multi flavors of Linux seperti Debian, Ubuntu, dan lain-lain. Kemudian kamu juga bisa menjalankan 1000 virtual di CPU system dan mendesain to be fast ini cepat ya, dan overstrong consistency of performance. Oke. Kemudian in this hands-on lab kamu akan membuat virtual machine instance of various machine types using the Google Cloud Console and the Google Cloud Command Line. Jadi kita membuat di Google Cloud Console dan Google Cloud Command Line. Ini Google Cloud Shell, jadi ada 2. Kamu juga akan belajar bagaimana mengkonekkan Linux web server to your virtual machine. Oke, objektivitasnya di sini kita membuat virtual machine menggunakan Google Cloud Console dan membuat virtual machine menggunakan Google Cloud Shell ya, atau command line. Kemudian mendeploy server mengkonekkannya dengan virtual machine.
Oke, setup departemen, bla bla bla. Oke, langsung saja di sini. Step pertama klik start button kan, kita sudah memulainya. Intro 10 menit, kita langsung masuk ke Google Cloud Console. Saya mengerti. Oke. Oke. Kita buka. Di sini karena saya sudah mengerjakan jadi sedikit tahu ya. Kita activate Cloud Shell. Oke, continue. Kita provisioning your Cloud Shell machine. Authorize. Oke. Biar lebih enak biar lebih mudah kita menggunakannya di Windows ya. Oke, dan di sini klik track the following Windows. Oke, platform. Ini perintah untuk membuka Cloud Shell. Kemudian you can list the active account name with this command line. Jadi kita bisa melihat apakah akun kita sudah aktif atau belum menggunakan perintah Google Cloud Outlist. Jadi kita klik sini Google Cloud Outs. Oke, ini sudah berhasil ya. Kita bisa melihat akun kita sudah ini ID username akun kita. Untuk mengaktifkan akun, run the Google Cloud to set akun. Jika ingin mengaktifkan akun kan. Lanjut ke perintah berikutnya. Kemudian kita bisa melihat project ID kita menggunakan command Google Cloud config list project. Google Cloud config list project. Nah, ini project kita. Project kita di sini. Ini project kita. Kemudian kita langsung masuk ke langkahnya saja. Understand region and zones. Certain computer engine result in regions, zones, regions. Geographical location where you can run results. Jadi komputer engine ini sumber dananya bisa tersedia di beberapa region. Region itu bagian, tidak tahu zona. Region is specific geographical location di mana region itu mengspesifikasikan tentang geografis di mana kamu menjalankan sumber daya tersebut. Each region has on or more. For example, the central. Ini tentang region ya. United States and Central. Oke, ini kita menetapkan tanda region. Western, Central. Oke, seperti itu ya. Ini merupakan daftar-daftar sentral yang ada region yang ada di virtual machine ya. Oke, di sini kita ada perintah untuk set the region and zone. Running the following command the project region for this lab. Jadi Google Cloud. Di sini ini adalah perintah untuk men-set project agar men-set project dan men-set region. Intinya men-set computer region lah, seperti itu ya. Untuk lokasinya di sini kita menggunakan US West 1. US West 1. Oke. Warning provided for commute registration was skipped. Update provided. Ini tanda sudah berhasil ya. Kemudian setelah kita set region, di sini kita akan membuat variabel untuk region. Perintah seperti berikut. Export region US West 1. Untuk kita akan membuat variabel untuk region ya. Export region US West 1. Setelah itu
Following command to create variable for the zone. Kita akan membuat variabel ini untuk region ya. Nah, sekarang untuk zona. Untuk zones-nya kita menggunakan US West yang bagian A. Oke. Udah kan, setelah itu in the Cloud Console navigasi menu Computer Engine. Di Cloud Console Computer Engine. Oke. Di sini kita akan perintah Computer Engine dan VM instance kan. Karena kita akan membuat virtual machine. Kemudian create a new instance, klik create instance. Create instance. Next. Dan oke, di sini perintahnya adalah perintahnya kita akan melakukan kita akan memberikan namanya adalah GigaLab. Merubah namanya menjadi GigaLab, merubah regionnya yang ke US W1 ya. US W1 Oregon, benar. Kemudian zones-nya kita rubah ke US W1A. Jadi sambil perintah yang seperti ini, di sini ya. 1A ya. 1A, benar. Kemudian seriesnya E2. Oke, machine tipenya E2 medium. Machine tipe E2 medium. Oke, sudah sesuai perintah. Selanjutnya klik OS and Storage. Nah, kemudian klik Change to begin covering your boot disk and select the values for. Kita di sini akan merubahnya. Klik Change pada ini, bagian ini. Operation sistemnya tetap Debian ya. Oke. Versionnya di sini GNU Linux 11. Ini kemudian put DX nya, type nya tetap sama, persistent size 10 GB. Oke, sudah sesuai. Kemudian setelah itu klik networking, allow traffic yang HTTP bukan yang HTTPS ya. Saya perintah di sini. Ini fungsinya agar dia berjalan di port 80. Setelah itu kita klik create. It shall take about a minute ya, berarti ini akan menunggu beberapa menit menunggu ini berjalan. Nanti kan to use SSH to connect to the virtual machine, klik SSH to the right of instance name, gitu lah. Ada di bagian ini SSH nanti. Sembari menunggu kita lanjut ke langkah berikutnya. Cuman ini enggak emang harus menunggu. Oke, kita tunggu saja. Virtual machine-nya sedang dibuat. Aman enggak? Enggak aman. Aman. Oke. Sudah berhasil. Kemudian kita klik SSH-nya, send browser, authorize, kita lama ya.
Oke, kita sudah berhasil login ya ke dalam virtual machine-nya. Kemudian langkah selanjutnya adalah di sini kita akan menginstal Linux web server pada virtual machine. Langkah pertama yang kita lakukan adalah update seperti biasa ketika kita ingin lakukan apt kita akan melakukan sudo apt get update ya, update update kita close apt get update. Langkah selanjutnya adalah di sini kita akan langsung menginstal Linux ya. Kita install Linux, kita get install Linux, install. Oke, ya. Di sini waiting. Kita lagi install Linux di dalam virtual machine. Kita tunggu prosesnya tidak lama ya, waiting for. Oke. Yap, langkah selanjutnya di sini adalah kita akan, ini merupakan comments untuk mengecek apakah ini sudah berhasil berjalan atau belum. Kita ps hoax script Linux. Oke, sesuai ya yang diharapkan kalau Linuxnya sudah berhasil berjalan. Student bla bla welcome to Linux. Oke, to see webpage return to cloud console, klik external IP. Kita cek progres kita ya, sudah berhasil. Oke, good. Kemudian di sini setelah berhasil kita menginstal Linux-nya untuk web server, sini kita akan create new instance with Google Cloud. Oke. Ketika setelah kita berhasil membuat web server menggunakan Linux, di sini kita akan membuat virtual machine-nya menggunakan Google Cloud. Sini secara gini ya perbedaannya. Jadi perbedaannya itu Google Cloud yang dan Google Cloud Shell ini perbedaannya adalah Google Cloud ini dilengkapi fitur yang memudahkan kita untuk membuat sebuah virtual secara cepat. Jadi tidak perlu melakukan tidak perlu memasukkan pemrograman seperti dalam tanda kutip memasukkannya ke satu-satu, kayak misalkan kita memilihnya, ini kan lebih gampang tuh ya, Google Cloud yang ini lebih gampang ya. Tinggal pilih mana yang create instance, kita tinggal pilih kan. Cuman kalau ini kan berbeda prosesnya. Jadi coba kita akan menggunakan Google Cloud Shell membuat virtual machine. Ini kan sebagai perbedaan kan. Ini perintahnya untuk membuat virtual machine, baru, kita menggunakan command line sebagai berikut. Google Cloud Compute Instance create Google Cloud 2, machine type-nya E2, medium zones. Ini seperti ini. Jadi seperti ini. Cloud Computer Instance create G-Cloud ini sebagai namanya, machine type-nya. Oke, seperti ini. Berbeda ya prosesnya dengan yang Google Cloud. Menggunakan Google Cloud ini dengan Cloud Shell. Kalau menurut saya sih lebih gampangnya yang ini ya, Google Cloud yang ini. Mudah dia, tersedia banyak fitur juga. Kalau ini kan harus satu-satu kita lihat. Oke, berhasil. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita disuruh cuman kan ada plus minusnya sih. Kalau ini kan agak lebih cepat ya, kita tinggal pilih mana bagiannya. Cuman kalau ini kan harus
kita tahu gitu kan namanya apa, matching tipenya mau seperti apa, zonesnya mau kita pilih zones apa gitu kan. Ini tergantung sih, selera. Oke. Ini sudah lebih 100-nya. 100. Ini kita di sini kemudian when you're working in your project, you can specify a custom matching type. See all default, bring follow-on. Oke, usah nggak perlu. Oh, di sini kita akan lihat fitur help ya. Coba. Oke. Ini fiturnya aja. Oke. Oke, ini kelar. To exit, press Ctrl C. In the Cloud Console, menu, klik Computer Engine. Instansi udah. Klik refresh. Ada refresh. Tadi suruh refresh. Refresh. Mau kan ya. Tapi kan you can also use Chronicle Instant. Oh. Oke, coba kita coba untuk lakukan SSH. Di sini kita akan coba mengkonekkannya menggunakan SSH. Oke. Yes. Enter. Konekkan Google Cloud-nya ya, yang punyanya ini. Gunakan Cloud Shell. Oke. Six. Nah, terus tuh hasilnya udah berhasil connect, artinya udah berhasil ya. Connection close, artinya terputus. Kemudian ya kita masuk ke tugas 4 di sini, test your knowledge. Oke. Test your knowledge about Google Cloud by taking the quiz. Please select multiply correct. Option is if necessary. Track which following my to Cloud Console. Oke, benar. Oke. Dua-duanya. Oke. Good, berhasil ya. Oke. Artinya di sini kita sudah berhasil menyelesaikan lab yang Create Virtual Machine. Good. Oke, untuk skor di sini 100 ya. Sudah progres. Poin juga. Oke. Setelah berhasil kita tanya. Kenapa? Oke. Setelah berhasil, berhasil ya. Kemudian setelah itu Now we'll create a virtual Now we'll create a cloud function by completing another hands-on lab. Now we'll create a virtual machine in the lab exercise. In the lab titled Creating a Virtual Machine, you'll create a virtual machine with the Google Cloud Console, create a virtual machine using the gcloud command line, and deploy a web server and connect it to a virtual machine. Oke. Sudah. Karena itu sudah berhasil. Langkah selanjutnya kita masuk ke lab kedua ya. Ini. Oke. Di sini kita masuk ke lab Intro App Engine. Now it's time for some practice. In this hands-on lab, you'll deploy an application using App Engine. In the lab titled App Engine Quick Start Python, you'll create a small App Engine application that displays a short message. During this lab, you'll download an application, test the application, and deploy the application. Oke.
itu perkenalan ya. Jadi kita masuk ke apps engine start Python. Jadi kita introduksi dulu nih. Overview. Jadi apps engine ini membolehkan kita atau membolehkan developers untuk fokus kepada apa yang ingin mereka kerjakan, apa yang mereka fokus, apa yang ingin mereka kerjakan dengan baik, dengan bagus kan, seperti writing kode, menulis kode, dan not what is runs on. Kemudian developers mengupload beberapa aplikasi to App Engine dan Google Clouds takes care of the rest. Jadi seperti gimana ya? Takes care apa gimana nih? Nah, kita translate ya. Kalau mengurus sisanya, Google Clouds mengurus sisanya. The notion of server, virtual machine, seperti notion of server, virtual machine instance have been abstracted dengan which App Engine providing all the computer necessary. Oke. Jadi pada intinya sih, developer tidak perlu mengkhawatirkan tentang operation system, web server, logging, monitoring, load balancing, system administration, or scaling, karena App Engine itu mengurus sisanya. Developer hanya fokus kepada solusi dan keperluan user ya, atau pengguna. Nah, di App Engine ini standar reference provider application hosting service support the following language: Python, Java, PHP, Go, Node.js, and Ruby. The App Engine flexible environment provides even more flexibility customer runtimes. However, of the scope is this left. Jadi di App Engine ini fleksibel terhadap segala, memberikan lebih banyak fleksibilitas dan mendukung runtime kosong namanya. Oke. Jadi kita hanya belajar dasar-dasarnya aja ini. Oke. Kita langsung masuk. What you learn in lab, you can following with a Python app. Jadi kita menggunakan Python ya. Pertama di sini ada clone atau download, kemudian tes, update, tes, deploy, kemudian terakhir deploy. Setup and run right now. Before you click the start button, read the instruction. Oke. Ya, oke, sama seperti sebelumnya ya. Oke. Kita mulai start lab. Oke. Pasti setelah itu langkah konvensionalnya adalah membuka open Google Console. Oke, kita tunggu proses autentikasi. Saya mengerti. Kemudian oke, seperti biasanya aktif cloud sudah. Seperti biasanya kita masuk ke command prompt ini atau full close shell-nya. Continue. Kita buka di open di Windows. Authorization. Oke. Outlist lagi ya. Gitu. Oke. Setelahnya list project. List project ini belum ada ya. Oke, cloud.
project. Run on set plot start project. Ini error nih. Kerjaan dulu. Apa ini? Oke. Sudah berhasil kita set projectnya. Oke, langkah selanjutnya di ini kita set komputer engine ya. Mana kita akan setnya? Ini kita setnya ke US Central 1. Kita setnya di US Central 1. Sudah berhasil. Langkah selanjutnya adalah enable Google Search Engine Admin API. Kemudian bisa di sini navigation menu ke API, library. Ini ganggu sekali. Ketik Apps Engine Admin API. Apps Engine Admin API. Oke. Sudah API enable ya. Oke. Enable sudah. Download the Hello World apps. Sudah setelah berhasil ini kita download Hello World the apps. Enter. There is simple Hello World for Python. You can use the quickly get feel for deploying apps to Google Cloud. Jadi sini kita akan menggunakan Hello World apps dari Python untuk mendeploy aplikasi ke Google Cloud. Langkah-langkahnya seperti ini. Pertama kita clone Google Platform Python.sample.git. Oke, kita clone. Oke, untuk prosesnya ini berhasil. Ini enggak sesuai kita di. Oke, berhasil. Setelah itu sudah di-clone kan, udah berhasil. Kita di sini masuk ke direktorinya cd python docs. Kita dir ada kan cd python docs sample seperti ini aja gitu. Oke, terus panjang perintahnya. Kita sampel. Nah, kita berhasil masuk ke dalam samples engine ke dalam hello world nih. Setelah itu kita setup Python environment. Oke, kita setup. Pertama sudah update pt update. Cukup ya. Oke.
kita sudah berhasil menginstal, jadi kita masuk. Setelah itu masuk ke My Inventory. Oke, berhasil perintahnya. Kemudian kita akan mengakses aplikasi. The application using Google Cloud Development Server Dev App Server Page which include WordPress App Engine SDK. Oh, di sini kita akan menggunakan server apps YAML untuk konfigurasi di lokal. Saya Google Cloud Development Server with Oke, kita akan bukan Dev Server py app YAML. Kita install ya. Oh, ini lagi di proses menginstal. Oke, udah berhasil. Klik ini, muncul Hello World. Oke, berhasil artinya. Oke, make a change. Buat ini berubah. Oke, you can leave the development server while you develop your application. Oke, kita akan nantinya kita pindah ke directory. Kita di sini akan merubah teks yang ada di sini ya. Hello world. Masuk ke directory-nya, kemudian oke, sini perintahnya adalah change hello world to hello cruel world. Oh, dunia kejam. Hello cruel world. Oh. Emang ini agak lama ya, ini udah berhasil kok, tadi udah coba dan berhasil. Nanti kita akan coba. Udah penting kita ganti, udah kita save. Oke. Oh, ya bosan. Udah berhasil. Oke, nanti kita coba ya. Ini kita close dulu. Setelah membuat hello world tadi, kita akan mendeploy your apps. To deploy your engine, run the following command from within the root directory of your application where the VM is located. Oke, kita melakukan ini untuk mendeploynya. Kita gantikan dulu. Oke, salah. Memory pindah sentral, pilihnya. Oke, lihat prosesnya. Di sini kita akan mencoba mendeploynya. Done. We want to consume. Yes. Oh, ini description home student. Paling kita deploy. Oke, Labs. Oke, kita coba yes. Ya, tunggu.
Oke, prosesnya lama ya. Oke. Oke, file yang berhasil di-upload. Lama. Kita kerjain ini deh. Ada juga proses ini. Video kita dapat jam 42 menit. Tunggu prosesnya. Oke, sudah berhasil. Oke. Ntar ya. Oke. Sudah sesuai. Sampai outputnya. Oke. Ya, oke sih. Nah, kita coba tadi ya. Tadi kan udah kita rubah tuh ya ke dari hello world jadi hello girl world. Tana, dan berhasil. Sudah berhasil berubah dan bisa diakses. Oke, udah berhasil berjalan ya. Cek my progress. Good, dan berhasil. Oke. Sekarang kita akan masuk ke test your knowledge. Oke, setelah berhasil tampilan seperti ini ya. Oke. Sekarang test your knowledge. Okay, with Google Apps Engine, what do the floor need to focus on? Oh. All of it. Operation system. Virtual. Hah? Oh, salah ya. Application code. Yeah. What modern language runtimes are supported by the engine? Python, JavaScript, Python, kok salah? Python, JavaScript, PHP, Go, Java, Ruby. Okay. What are other server platform for Google Cloud that similar to App Engine? Computer Engine. Ini kan Chrome Engine Cloud Run. Let's begin. Out of them.
Miliar yang sama dengan Apps Engine, Computer Engine, kalau game Computer Engine, BigQuery, Computer Engine, Cloudrun, CloudFunction, BigQuery, enggak juga Cloudrun. Computer Engine, CloudFunction. Kompleks. Oh, benar kan, Cloudrun, Engine. Oh, Engine. Oke. Seperti itu saja. Oke. Tampaknya harus dibantu ChatGPT juga. Oke, demikian video yang sudah saya ulangi 2 kali ini. Oke, untuk progres lab 2-nya kita berhasil mendapatkan skor 100. Kemudian tes known your lab, tes your knowledge sudah berhasil. Sekian video yang bisa saya tampilkan. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.